warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Senroat Marin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah, Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tiada henti-hentinya kami merasa berterima kasih kepada para ulama, para penerjemah ahli bahasa yang sudah menerjemahkan Al-Quran entah berapa puluh tahun yang lalu, menerjemahkannya sebanyak 6.666 ayat ke dalam bahasa Indonesia. Semoga kerja keras beliau kelak akan membawa ke surganya Allah di hari yang abadi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang di dunia sering bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita di padang mahsyar yang kepanasan 50.000 tahun menanti keputusan Allah akan masuk surga atau neraka, yang mana Nabi Muhammad selalu bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah agar bisa memberi minum kepada umatnya yang kepanasan, yang mengambil air dari telaga Al-Kautsar. Semoga kelak kita yang selama di dunia ini sering bersalawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kelak kita dikenali oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah yang maha mulia dan maha agung. Semoga juga kita yang selalu mengucapkan kalimat agung ini kelak harta kita menumpuk di surganya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sederetan kalimat ini semoga kelak akan terucap dari hati dan bibir kita saat kita akan berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dengan berzikir, hati dan ruh kita menjadi tenang. Dan dengan berzikir berarti kita sudah masuk ke dalam surga di buminya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021. Izinkan kami akan membunyikan suratnya Allah. Ada dalam surat keempat, juz keempat, yakni surat yang berjudul An-Nisa atau terjemahannya wanita. Di dalamnya nanti ada 176 ayat. Allah menciptakan firman An-Nisa atau wanita. Baiklah, mari kita segera simak apa gerangan Allah membuat judul wanita di dalam kitab sucinya Al-Quran
yang dijaga keasliannya oleh Allah di dunia, dan sementara dia tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama terjemahannya dari surat An-Nisa atau wanita. Ayat pertama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya atau Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ayat kedua, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Ayat ketiga dari surat An-Nisa atau wanita. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ayat keempat, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Sambung di ayat ke-6 dari surat An-Nisa atau wanita. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka tidak cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya, dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Ayat ke-7 dari surat An-Nisa atau wanita. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat ke-8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah
takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Ayat 11 dari surat An-Nisa atau wanita. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka sebagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sambung di ayat 12 dari surat An-Nisa atau wanita. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, kami ulang ayat 12. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar hutang-hutangnya. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu dan seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sambung di ayat 13 dari surat An-Nisa, surat keempat di dalam Al-Quran, kitab sucinya Allah. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa takut kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Sambung di ayat 15 dari surat An-Nisa atau wanita. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu,
Hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat 18. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Ayat 19 dari surat An-Nisa atau Wanita, surat keempat di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan padanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, dan jangan menanggung dosa yang nyata. Ayat 21. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk jalan-jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan itu 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Disambung pada ayat 24 dari surat An-Nisa atau Wanita. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan atau tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu
jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkannya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri. Bahkan berzina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga atau bersuami tetapi melakukan perbuatan keji atau zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang telah bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 26. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu atau para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauh dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan bersifat lemah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat 30 dari surat An-Nisa atau wanita. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, nescaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah menyaksikan segala sesuatu. Sambung di ayat 34 dari surat An-Nisa, surat keempat di dalam Al-Quran yang dijaga oleh Allah keasliannya di dunia, dan sementara dia tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Ayat ke-34. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah
dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan musuh, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya justru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, nescaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ayat 36. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Ayat 38 dari surat An-Nisa atau Wanita. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain, ingin melihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Dan bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka? Pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakakan Rasul atau Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah atau dikubur dan hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Ayat 43 dari surat An-Nisa atau Wanita. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi atau mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab atau Taurat? Mereka memberi kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat atau menyimpang dari jalan yang benar. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya
Dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ra'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Sambung di ayat 47 dari surat An-Nisa atau wanita. Hai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat. Maka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat atau Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, atau orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jibt dan takut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkannya penolong baginya. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Ayat 54. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Maka di antara mereka yang dengki itu ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Sambung di ayat 56 dari surat An-Nisa atau wanita. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Izinkanlah kami mengulang ayat 56. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Demikian ayat 56 dari surat An-Nisa atau wanita. Izinkan untuk sementara pada malam hari ini kami sudahi terlebih dahulu sampai dengan ayat 56. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali esok hari di ayat ke-57. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini Minggu tanggal 10 Januari 2021, alhamdulillah kami telah diberi waktu oleh Allah untuk membunyikan suratnya Allah An-Nisa atau wanita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.